Di perbatasan desa Karanglo dan Duku Mempon, ada sebidang tanah luas yang sejak dulu disebut warga sebagai tanah wedi alas, tempat yang katanya tak boleh dibangun, tak boleh dipatok, apalagi diperjualbelikan. Bukan karena tanah itu angker saja, tapi karena batas-batasnya tidak pernah jelas. Kadang terasa lebih luas, kadang lebih sempit. Kadang orang yang berjalan lurus di sana bisa kembali lagi ke titik yang sama tanpa sadar mereka sudah berputar 4 atau 5 kali. Selama puluhan tahun, tidak ada yang berani menyentuh tanah itu. Hingga muncul seorang juragan kaya baru dari kota bernama Suro Darmana, atau yang lebih sering dipanggil warga sebagai Juragan Suro. Ia datang dengan mobil hitam besar, rombongan pemborong, dan tumpukan dokumen yang katanya adalah bukti kepemilikan resmi. Tak ada yang tahu dari mana ia dapat surat itu. Yang jelas, sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di desa, udara di sekitar tanah wedi alas terasa berubah. Lebih panas, lebih berat, seperti ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Juragan Suro bukan hanya kaya, ia juga terkenal keras, tak mau kalah, dan kabarnya memiliki orang pintar sendiri di kota. Ia bilang ia ingin membangun kompleks villa mewah. Para tetua desa mencoba menolak, memperingatkan, memohon, bahkan mengancam secara halus. Namun juragan itu hanya tertawa pelan dan berkata, "Tanah cuma tanah, yang bikin angker itu pikiran kalian." Ucapan itu menyebar dari mulut ke mulut, dan setiap kali ada warga yang hendak menentang, selalu saja ada kejadian aneh menimpa mereka. Ayam mendadak mati, genteng rumah dilempar angin tanpa sebab, suara geraman di bawah kolong rumah menjelang tengah malam. Lalu, masalah semakin membesar ketika muncul seorang pemilik tanah lama dari desa sebelah, Kiranta, lelaki tua yang masih berpegang pada adat dan garis keturunan leluhur. Ia menuduh Juragan Suro memalsukan dokumen, karena tanah wedi alas katanya diwariskan turun-temurun untuk dijaga, bukan dijual. Pertikaian tak terhindarkan, ancaman tak lagi dilakukan lewat kata-kata. Keduanya diam-diam memanggil dukun andalan masing-masing. Dan sejak saat itu, desa seperti hidup di antara dua dunia, dunia manusia, dan dunia yang tak terlihat. Malam-malam mulai dipenuhi suara gamelan samar dari arah tanah kosong. Ada bayangan tinggi melintas di pucuk pohon beringin. Kadang terdengar suara tawa perempuan. Kadang suara rintihan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga tahu, ini bukan pertengkaran biasa. Ini sudah jadi adu santet, dan siapapun yang kalah, bukan hanya akan kehilangan tanah, tetapi nyawa. Sejak konflik antara Juragan Suro dan Kiranta memanas, kehidupan warga berubah drastis. Mereka tak lagi berani keluar rumah setelah maghrib, bahkan suara jangkrik yang biasanya riuh di malam hari seolah hilang entah kemana. Seakan seluruh alam ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih gelap untuk turun. Di tengah desa, ada seorang pemuda bernama Wahyu, cucu dari juru kunci lama yang dulu menjaga tanah wedi alas sebelum meninggal secara misterius. Wahyu sering merasakan keganjilan sejak Juragan Suro datang, angin yang berputar di satu titik, bayangan yang tidak memiliki tubuh, dan suara orang memanggil namanya dari arah tanah kosong. Tapi malam itu berbeda, sekitar tengah malam. Wahyu terbangun karena mendengar derap kaki seperti beberapa orang sedang berlari di depan rumahnya. Ketika ia mengintip dari sela jendela, ia melihat 3 sosok berpakaian hitam berjalan dengan langkah cepat, menuju arah tanah wedi alas sambil membawa buntalan kain. Mereka bukan warga desa, wajahnya asing, matanya kosong seperti tidak sedang sadar sepenuhnya. Orang-orang Juragan Suro, gumamnya. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan, tampak seorang lelaki tua berjalan terlatih membawa kendi tanah liat. Wahyu mengenalnya. Kiranta. Raut wajah lelaki tua itu pucat, seperti baru saja meminum sesuatu yang sangat pahit. Langkahnya goyah, tapi ia tetap memaksa menuju ke tanah terlarang itu. Wahyu semakin gelisah, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, seakan udara di sekitarnya disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan benar saja, begitu kedua kelompok itu memasuki wilayah tanah wedi alas, angin berembus sangat kencang. Rumput liar yang biasanya hanya bergoyang ringan kini seperti dipaksa melata, melingkar-lingkar seperti ular yang kelaparan. Suara gamelan tiba-tiba muncul dari tengah gelap, bukan gamelan yang merdu,
melainkan gamelan yang nadanya saling bertabrakan, menimbulkan rasa mual dan pening. Wahyu melihat semuanya dari kejauhan, tubuhnya gemetar. Ia berbisik. Mereka mulai adu kekuatan. Di tengah tanah kosong itu, dukun milik Juragan Suro mengeluarkan sesuatu dari buntalan kainnya. Sebuah boneka jerami kecil yang sudah dilumuri darah ayam. Lalu ia menggantungkan boneka itu di cabang pohon beringin tua. Tak lama kemudian, Kiranta mengangkat kendi tanah liatnya tinggi-tinggi, membuka tutupnya, dan dari dalam kendi muncul asap hitam pekat seperti kabut neraka. Asap itu tidak naik ke atas, tetapi justru bergerak melawan arah angin, mengitari tubuhnya sendiri. Dari kejauhan, Wahyu bisa melihat kilatan merah di mata keduanya. Bukan cahaya lampu, bukan pantulan api, tapi menyerupai sesuatu yang hidup. Lalu tanah mulai bergetar, getarannya halus, tapi cukup untuk membuat burung-burung hantu beterbangan panik dari dahan. Pohon beringin mengeluarkan suara retak seperti ada yang sedang merobek batang kayunya dari dalam. Dan tiba-tiba, AAARGHHH. Jeritan kencang memecah malam. Bukan dari manusia, bukan pula dari hewan. Jeritan itu seperti berasal dari dalam tanah, dari sesuatu yang sudah lama terkubur, dan dibangunkan paksa. Wahyu mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Napasnya tersengal. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, ini bukan lagi sekadar adu santet. Ada penjaga lama di tanah Wedi Alas. Penjaga yang tak pernah ingin diganggu. Dan malam ini, yang tidur itu sudah bangun. Jeritan dari dalam tanah itu menggema seperti suara ribuan mulut yang menjerit bersamaan. Wahyu menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus kepalanya, membuat penglihatannya berkunang-kunang. Udara mendadak menjadi sangat dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang seperti berada di dalam liang kubur. Di tengah tanah Wedi Alas, dukun Juragan Suro terpental beberapa langkah. Boneka jerami yang tadi ia gantungkan di dahan pohon beringin terayun-ayun liar tanpa angin, seperti dipegang oleh tangan tak terlihat. Sementara Kiranta berlutut, kedua telapak tangannya menekan tanah, tubuhnya bergetar hebat. Asap hitam dari kendi tanah liat yang ia buka semakin pekat, membentuk siluet seperti sosok raksasa membungkuk. Lalu tanah itu pecah. Retakannya kecil di awal, hanya selebar jari, tapi dalam hitungan detik, retakan itu melebar seperti mulut besar yang menganga. Dari dalamnya muncul bau busuk menyengat, seperti bau bangkai yang disimpan berbulan-bulan. Wahyu ingin lari, tapi kakinya seperti menancap ke tanah. Ia hanya bisa melihat, sosok itu keluar dari retakan tanah. Tinggi sekitar 3 meter, rambutnya gimbal panjang sampai tanah. Tubuhnya kurus tapi panjang tidak wajar. Kulitnya hitam seperti arang, dan matanya kosong, putih seluruhnya. Ia bukan manusia, ia bukan hantu biasa, ia adalah penunggu asli tanah Wedi Alas. Sosok itu tidak berjalan, tapi meluncur seperti kabut, mengitari kedua dukun itu. Setiap kali ia melewati tubuh mereka, terdengar suara tulang berderak seperti patah secara perlahan. Dukun Juragan Suro berusaha melawan. Ia mengambil sebilah keris kecil yang sebelumnya ia sembunyikan di balik sabuknya. Keris itu bergetar, berkilatan, tanda bahwa benda itu sudah diisi. Namun ketika dukun itu mengayunkan kerisnya, sosok hitam itu hanya menoleh sedikit, dan keris tersebut langsung membusuk di tangannya, berubah menjadi serpihan abu. Dukun itu menjerit, mundur. Tapi bayangan hitam itu meraihnya dengan tangan panjangnya yang kurus, menariknya seperti menarik rumput dari tanah. Tubuh dukun itu terangkat, lalu dihilangkannya di tengah udara seolah ditelan kegelapan. Wahyu yang melihatnya hampir pingsan, tapi rasa takut membuatnya tetap sadar. Kiranta bangkit perlahan, ia menatap makhluk itu dengan mata berair, wajahnya pasrah. Aku tak memanggilmu untuk membunuh, gumamnya. Tapi makhluk itu tidak peduli. Ia mendekati Kiranta, merayap pelan, seperti mencium bau dosa dari tubuh lelaki tua itu. Wahyu memaksakan diri berteriak, Kiranta, lari! Lelaki tua itu menoleh, dan pada detik itu juga bayangan hitam itu langsung membungkus tubuhnya. Kiranta tak sempat bergerak, suara tulang retak, suara kain robek, dan suara napas terakhir terdengar bersamaan. Ketika bayangan itu menghilang, Kiranta sudah tak berbentuk manusia lagi.
Tubuhnya tergeletak seperti boneka kain yang diremas dengan paksa. Hening, hanya angin yang berputar pelan, membawa sisa bau kematian. Lalu sosok hitam itu menoleh ke arah Wahyu. Untuk pertama kalinya, Wahyu merasa jantungnya berhenti berdetak. Sosok itu tersenyum, senyuman yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan tanda bahwa ia mengenali darah keturunan di tubuh Wahyu. Wahyu adalah cucu juru kunci lama, dan itu berarti ia adalah pewaris berikutnya. Wahyu tak bisa bergerak, tubuhnya kaku seperti dipaku ke tanah ketika sosok hitam itu terus melayang mendekatinya. Semakin dekat, semakin jelas bentuk tubuhnya yang tidak seimbang. Bahu kanan lebih tinggi, kaki kirinya tak menyentuh tanah, dan tulang-tulangnya tampak keluar dari kulit hitamnya seperti akar pohon yang ingin mencabik keluar. Udara di sekelilingnya menjadi begitu dingin hingga embun menempel di kening Wahyu. Ia mencoba bernapas, tapi paru-parunya seperti diselimuti kabut hitam. Pandangannya buram, di kepalanya muncul suara. Bukan suara manusia, bukan suara makhluk dunia, tapi suara dari balik tanah yang terlalu tua untuk dipahami. Darah, penjaga, kembalikan. Wahyu tersentak. Suara itu seolah langsung berbicara di tulang belakangnya, membuat seluruh tubuhnya ingin runtuh. Saat bayangan itu hampir menyentuh wajahnya, tiba-tiba, dari dalam saku Wahyu, sesuatu bergetar keras, sebuah benda kecil dari kayu jati hitam, peninggalan kakeknya. Juru kunci lama pernah berkata, jangan pernah lepaskan ini di dekat tanah Wedi Alas. Kalau tanahnya marah, benda ini akan bangun. Dan malam itu, benda itu benar-benar bangun. Cahaya merah tua menyala dari ukiran kecil di kayu itu. Cahaya yang lemah, tapi cukup untuk membuat sosok hitam itu berhenti seketika. Ia mundur sedikit, mengeluarkan suara rangan panjang yang membuat daun-daun beringin gugur serentak seperti hujan. Wahyu terjatuh, terengah-engah. Cahaya merah itu membuat tanah di sekelilingnya bergetar, bukan seperti gempa, melainkan seperti tanah sedang menelan sesuatu yang kembali ke perut bumi. Bayangan hitam itu melayang tinggi, memanjang sampai menyentuh pucuk beringin, lalu membengkokkan tubuhnya seperti ular raksasa yang sedang marah. Dari kejauhan, tampak beberapa warga yang keluar rumah karena mendengar suara gemuruh. Mereka berdiri terpaku, menyaksikan puncak adu santet yang telah berubah menjadi perang antara manusia dan penunggu tanah. Juragan Suro, yang sejak tadi bersembunyi tak jauh dari lokasi, keluar dengan wajah pucat. Ia tak menyangka segalanya akan sejauh ini. Aku cuma ingin tanah itu. Bukan ini, suaranya gemetar. Sosok hitam itu menoleh ke arah Juragan Suro, dan seketika, tanah di bawah kaki Juragan itu mencair seperti lumpur hidup, menyeretnya perlahan. Juragan Suro menjerit, meronta, tapi tidak ada yang berani mendekat. Ampun, aku akan pergi. Aku akan kembalikan tanah ini. Jangan, namun tanah itu tidak pernah memaafkan. Jeritannya terhenti ketika tubuhnya tenggelam sampai bahu, sampai kepala, dan menghilang tanpa sisa. Seolah ia tidak pernah ada di dunia ini. Tanah kembali diam. Sosok hitam itu kini menghadap Wahyu. Matanya kosong, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi mendekat untuk membunuh. Ia menunduk, perlahan, seperti memberi hormat. Wahyu menahan napas. Angin berhenti. Suara malam kembali muncul perlahan. Bahkan dedaunan tak lagi bergetar. Penunggu tanah itu kemudian membungkuk, lalu berubah menjadi bayangan tipis. Semakin tipis, hingga menghilang ke dalam retakan tanah yang tadi terbuka, dan retakan itu menutup sendiri seperti tidak pernah ada. Cahaya merah dari benda warisan kakeknya perlahan padam. Wahyu terduduk. Tubuhnya gemetar, tapi untuk pertama kali ia merasa tanah itu tenang. Desa yang selama beberapa hari seperti hidup di bawah kutukan besar, perlahan mengembuskan napas lega. Warga keluar satu persatu, bercampur antara takut dan bingung. Di tengah mereka, Wahyu berdiri, lemah, tapi hidup. Satu hal yang kini ia pahami, tanah Wedi Alas tidak butuh dimiliki atau dijual. Tanah itu butuh dijaga, dan penjaganya kini tinggal dia seorang. Sejak malam itu, tanah Wedi Alas kembali sunyi. Tidak ada lagi suara gamelan gaib, tidak ada lagi bayangan melintas, dan tidak satu pun warga yang berani mendekat. Nama Juragan Suro hilang tanpa jejak,
Menjadi cerita yang hanya dibisikkan orang-orang tua ketika malam terlalu sepi. Wahyu, meski masih diliputi trauma, menerima perannya sebagai penjaga baru. Ia tidak membangun apapun di tanah itu, hanya menaruh sesajen kecil dan membersihkan area sekitar beringin setiap malam Jumat, seperti yang pernah dilakukan kakeknya. Desa perlahan hidup normal kembali, tapi setiap kali angin berembus pelan di area Wadi Alas, warga sering melihat sosok samar berdiri di bawah beringin, tinggi, kurus, dan diam. Penunggu itu tidak mengganggu lagi. Ia hanya mengawasi, dan selama Wahyu menjaga batasnya, tanah itu tetap tenang.